Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya semua? Perkenalkan, nama kakak Aditya Devita Safitri, NIM 2019-143498. Di sini kakak ingin menjelaskan kepada kalian materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Di sini kakak menggunakan metode ceramah dan audio visual. Baiklah adik-adik, materi hari ini kakak akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan dan bagiannya terdiri menjadi 6. Yang pertama yaitu akar, yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, yang kelima buah, dan yang terakhir biji. Akar adalah bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya searah dengan gaya tarik bumi. Akar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu akar serabut, yang kedua yaitu akar tunggang. Fungsi akar bagi tumbuhan yaitu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga untuk menyimpan makanan cadangan. Dan yang terakhir untuk bernapas. Yang kedua batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang umumnya tumbuh di atas tanah. Dan batang juga arahnya berlawanan dengan gaya tarik bumi. Manfaat batang bagi manusia terdiri menjadi 4. Yang pertama yaitu untuk membuat perabot rumah tangga, contohnya seperti batang pohon jati. Yang kedua untuk bahan makanan, contohnya sagu. Yang ketiga untuk bahan industri, contohnya tebu. Dan yang terakhir untuk alat transportasi. Fungsi batang bagi tumbuhan. Yang pertama yaitu sebagai penunjang tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua sebagai pengangkut air dan garam mineral. Dan yang ketiga sebagai makanan cadangan. Nah, yang ketiga daun. Daun merupakan perubahan bentuk dari batang yang memipih. Daun berwarna hijau. Warna daun disebabkan oleh klorofil yang ada pada daun. Nah, bentuk daun bermacam-macam, yaitu yang pertama tulang daun menyirip, contohnya seperti daun nangka. Yang kedua yaitu tulang daun melengkung, contohnya daun sirih. Yang ketiga yaitu tulang daun menjari, contohnya daun ilalang. Dan yang keempat tulang daun sejajar, contohnya daun tebu. Dan juga daun bermanfaat bagi manusia, seperti yang pertama yaitu bahan makanan, contohnya daun pepaya dan daun singkong. Yang kedua obat-obatan, contohnya daun jeruk. Dan yang terakhir rempah-rempah, contohnya daun salam. Nah, yang keempat yaitu bunga. Kalian tahu nggak bunga? Bunga itu ada yang berbau dan ada pula yang tidak berbau. Bau yang dikeluarkan bunga pun bermacam-macam. Misalkan ada yang wangi, ada yang busuk. Bunga memiliki 5 bagian. Yang pertama yaitu kelopak, berwarna hijau dan berfungsi menutup bunga di saat masih kuncup. Dan yang kedua mahkota, merupakan bagian bunga yang indah dan warna-warni. Yang ketiga benang sari dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan. Yang keempat putik sebagai alat kelamin betina. Dan yang terakhir dasar pada tangkai sebagai tempat kedudukan bunga. Bunga juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama yaitu hiasan, contohnya bunga mawar, melati, dan dahlia. Yang kedua perlengkapan acara adat, contohnya bunga kantil dan kamboja. Dan yang terakhir rempah-rempah, contohnya bunga cengkih. Fungsi utama bunga tersebut adalah untuk membentuk biji agar tumbuhan dapat menghasilkan keturunan. Yang kelima, buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari bunga. Buah terdiri atas bagian kulit, daging, dan biji. Dan yang terakhir yaitu biji. Biji pada tumbuhan digunakan untuk berkembang biak. Biji terdiri atas kulit biji, keping biji, dan lembaga. Adik-adik tahu nggak apa itu lembaga? Lembaga adalah bakal tumbuhan baru yang terdiri atas bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Berdasarkan jumlah kepingnya, tumbuhan dibedakan menjadi 2. Yang pertama tumbuhan berbiji tunggal atau berkeping 1, dan yang kedua tumbuhan berbiji belah atau berkeping 2. Contoh tumbuhan berbiji tunggal yaitu jagung, padi, dan kelapa. Yang kedua contoh tumbuhan berbiji belah yaitu mangga, rambutan, dan kacang. Nah, kita masuk ke materi terakhir adik-adik, yaitu kegunaan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu nggak apa kegunaannya?
Yang ke-1 yaitu tumbuhan sebagai bahan makanan, terdiri atas 5. Yang pertama, tumbuhan dimanfaatkan untuk sayuran, misalnya bayam dan kubis. Yang kedua, tumbuhan dimanfaatkan untuk diambil bijinya, misalnya kacang hijau, kacang kedelai, jagung. Yang ketiga, tumbuhan dimanfaatkan untuk diambil buahnya, misalnya apel, melon, semangka. Yang keempat, tumbuhan dimanfaatkan untuk diambil umbinya, misalnya ubi kayu, ubi jalar. Dan yang terakhir, tumbuhan dimanfaatkan untuk bumbu dapurnya, misalnya lada, bawang merah, bawang putih. Yang kedua yaitu tumbuhan sebagai bahan untuk membuat peralatan rumah tangga, misalnya pohon jati, pohon mahoni, pohon meranti, dan pohon gaharu. Kayu dan pohon tersebut juga dapat digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, dan pintu. Yang ketiga yaitu tumbuhan sebagai bahan obat-obatan, misalnya tumbuhan kecubung, bangkung, alam muda, alamanda, dan kumis kucing. Dan yang keempat yaitu tumbuhan sebagai bahan sandang. Tumbuhan kapas dapat dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Serat tumbuhan kapas diambil, selanjutnya dipintal menjadi benang. Benang tersebut ditenun menjadi selai kain. Baiklah adik-adik, sampai di sini materi dari kakak. Semoga adik-adik bisa memahami dan mengerti ya. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.